Oke, semangat bertemu lagi. Kita meneruskan materi sebelumnya yaitu pengantar mengenai AWS ya. Nah, jadi bagi yang belum melihat yang bagian pertama bisa dicek dulu materinya. Jadi ini kita kemarin sudah membahas layanan-layanan yang di AWS ya. Nah, layanan yang di AWS. Nah, kita lanjut. Ini ada contoh yang sederhana dari layanan AWS ya. Layanan AWS ini kemarin kita sudah melihat ada layanan komputasi. Layanan komputasi ada yang namanya Amazon EC2. EC2 itu apa? E-nya tuh elastik, nah, C-nya yang pertama cloud, nah, C-nya yang kedua computing ya. Jadi EC2 elastic cloud computing. Nah, Amazon EC2 layanan Amazon yang memberikan elastic cloud computing ya. Jadi cloud computing yang elastis. Elastisnya seperti apa? Nah, nanti akan kita bahasnya. Jadi servernya ini pakai EC2. Nah, kemudian untuk basis datanya menggunakan Amazon DynamoDB ya, ini ya database-nya. EC2 tuh layanan komputasinya ya, kemudian penyimpanan filenya beda ya, basis data dan filenya beda. Nah, kenapa kok beda? Nanti ujung-ujungnya dalam cost ya, dalam biayanya. Nah, jadi kalau storage-nya pakainya Amazon S3 bucket. Nah, kenapa kok bucket lah, ini gambarnya ya, ember ya, bucket. Nah, kemudian itu semua ya dibungkus dalam satu jaringan. Ya, jadi antara EC2, Amazon DynamoDB dan S3 bucket dihubungkan dengan satu jaringan, ya, jaringan internal dulu yang namanya VPC, kepanjangan dari Virtual Private Cloud. Ya, anggap saja ini adalah kalau di on-premise berarti jaringan lokal. Ya, Virtual Private Cloud. Nah, kemudian dari jaringan private ini, ya, baru kalau mau ditaruh di publik, ya, akan disambungkan lagi dengan AWS Cloud ya. Jadi untuk keamanan jangan khawatir karena sudah membagi dalam, kalau dari gambar ini, dua layer ya, jaringan lokal sendiri VPC, dan kalau mau di cloud ya menggunakan AWS Cloud ini. Nah, inilah contoh solusi yang sederhana. Ya, ini contohnya. Ya. Kemudian eh, layanan apa sih yang cocok sesuai yang mungkin akan kita pakai? Ya, dalam memilih layanan AWS, ya, kita tergantung terhadap tujuan bisnis dan teknologi yang dibutuhkan. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya, ya di sini ada beberapa layanan, ya, VMware Cloud on AWS. Oh, kalau ini buat apa nih? Oh, ini dari namanya sudah kelihatan ya, VMware. Oh, kalau kita membutuhkan VMware itu seperti VirtualBox ya, untuk menjalankan mesin, untuk menjalankan sistem operasi yang lain, mesin virtual. Nah, kalau membutuhkan seperti itu ya udah pakai VMware. Nah, tapi kalau mau yang elastik ya bisa defaultnya pakai EC2 atau yang lainnya. Ya, ini ada beberapa dokumentasi ya, bisa dibaca aja ya, bisa dikepoin. Nah, berikut layanan yang biasanya digunakan oleh pengguna commonly ya.
Nah, lanjutannya yang kemarin ya berarti yang compute. Nah, ternyata layanan komputasi atau compute itu tidak hanya ada isi itu, tapi ada Lambda, Beanstalk, isi itu auto scaling. Auto scaling itu gimana? Jadi kalau isi itu yang kita set, ya itu kurang powerful, kita bisa menambahkan spesifikasinya dengan menggunakan auto scaling ini. Bisa nambah CPU-nya, core-nya, atau RAM-nya ketika load-nya bertambah banyak ya, menggunakan fitur auto scaling. Kemudian untuk security identity dan compliance service ya ini ada IAM ya, hingga AWS KMS. Kemudian layanan penyimpanan ada S3 Glacier ya. Kemudian basis datanya ada Amazon RDS, DynamoDB, Aurora. Kemudian networking and content-nya ada VPC Virtual Private. Nah, ini ya tadi ya VPC Virtual Private Cloud. Nah, Virtual Private Cloud. Kemudian ada Management and Governance Service ya, ada AWS Auto Scaling. Kemudian ada AWS Cost Management Service ya, layanan memanage biaya di AWS. Jadi meskipun biaya di AWS ini kan pay as you go, tapi kita tetap harus memikirkan seefisien mungkin layanan yang kita pilih ya, supaya tidak bertambah mahal nanti. Nanti akan ada kita belajar cara mengestimasi biaya seperti apa. Ada kita memperkirakan kalkulasi biaya seperti apa, ada caranya nanti ya. Kemudian bagaimana sih cara kita berinteraksi dengan AWS? Ya, ada 3 cara ya. Saat materi ini dibuat ya, caranya yang pertama bisa menggunakan GUI. GUI ya. Ini ya, Graphical User Interface ya, seperti apa tuh ya, nih tampilannya kayak gini, tinggal klik ya seperti biasa. Atau cara yang kedua menggunakan command line. Command line itu seperti apa ya? Kalau di Windows ya command prompt, kalau di Linux ya terminal. Kemudian bisa yang ketiga menggunakan SDK ya, Software Development Kit, dari beberapa bahasa pemrograman ya, yang ini tidak kita bahas sekarang ini ya. Ada dari Java, Python dan lainnya. Ini bisa terkoneksi secara langsung menggunakan kode-kode bahasa pemrograman ini ya. Kemudian ini ada AWS CAF, AWS Cloud Adoption Framework. Nah, jadi kita jangan latah ya, terburu-buru wah ini hype-nya lagi cloud computing. Nah, tapi kemudian kita tahu-tahu mengusulkan ke perusahaan, oh kita berpindah saja dari on-premise ke cloud ya. Jangan buru-buru, tapi lihat dulu setidaknya dari perspektif 6 bagian ini ya. Dilihat dari bisnisnya dulu, apakah sudah saatnya beralih ke cloud ya. Maksudnya bagaimana? Apakah bisnisnya itu membutuhkan internet misalkan. Oh jualannya baru offline kok ya. Jadi ya tidak perlu server layanan cloud ya. Terus buat apa nyewa cloud ya, percuma. Kemudian orangnya, people. Apakah ada orang yang sudah siap mengoperasikan cloud-nya, layanan cloud? Nah, kalau tidak ada ya harus dipersiapkan dulu. Kemudian governance, peraturan-peraturan. Apakah data yang disimpan oleh perusahaan itu boleh disimpan di cloud, atau haruskah data itu ada di server fisik on-premise di dalam lokal perusahaan? Ya, kalau misalkan boleh di cloud ya silahkan. Platformnya, apakah platformnya mendukung, bahasa pemrogramannya mendukung ditaruh di cloud?
cloud-nya mendukung. Kemudian keamanan. Siapkah dengan keamanannya? Hubungannya dengan people lagi ini. Ada people yang orang yang siap mengoperasikan, menghandle keamanannya. Kemudian operation. Siapkah beroperasi secara cloud? Ini semua ya perspektif yang perlu dipertimbangkan. Jadi jangan asal latah ya, pengen pindah ke cloud, harus diperhatikan ini ya. Ya. Oke, kemudian kita belajar mengenai dokumentasi. Ya, dokumentasi ini bisa dilihat, jadi AWS memberikan dokumentasi yang komplit ya. Nah, ini bisa diakses, buka di docs.aws.amazon.com. Nah, ini bisa dilihat dokumentasinya yang di permukaan seperti ini ya. Ini ada isi itu, ini kalau dibuka wah banyak sekali nih ya, knowledge base-nya yang harus dipelajari Amazon S3 dan lain sebagainya ya, bisa dibuka saja nih. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh ya kalau pengen belajar mengenai command line interface di AWS seperti apa. Command line interface itu apa? Ya ini tadi AWS CLI. Nah, kalau kenapa sih kok harus pakai CLI? Nah, kenapa kok nggak pakai GUI aja? AWS Management Console. Nah, jadi kalau pakai CLI otomatis menawarkan kecepatan yang tidak dimiliki oleh AWS Management Console ini ya. Kalau konsol harus butuh waktu untuk meload button-buttonnya, warna-warnanya kan butuhkan waktu yang lumayan ya. Kalau CLI ya karena tidak perlu meload gambar, akan lebih cepat ya. Ini bisa dicek di sini AWS command line. Nah, oke, kemudian ini Amazon S3. Nah, S3 ini singkatan apa sih sebetulnya ya? S3 itu maksudnya singkatan dari Simple Storage Service. Ya, Amazon S3 Amazon Simple Storage Service ya, layanan penyimpanan dari AWS. Ya, layanan penyimpanan file dari AWS. Ini bisa dilihat dokumentasinya ya di alamat ini. Ya, ini nggak usah diketik aja nih, cukup /S3. Nah, kemudian kalau mau belajar AWS Cloud9, ini Cloud9 ini apa nih? Ini IDE ya. Nah, bisa cek dokumentasinya di sini Cloud9 /Cloud9. Kemudian kalau ada yang mau belajar mengenai Lambda, dokumentasinya bisa dicek ya di /Lambda. Nah, Lambda ini apa nih? You can run code without managing server. Nah, jadi bisa menjalankan program tanpa menjalankan server ya. Sorry, bukan menjalankan ya, memanage maksudnya ya. Nah, atau istilahnya serverless, tidak peduli servernya, bisa pakainya Lambda. Ya, oke, saya kira gitu materi mengenai pengenalan AWS. Apa itu AWS ya? Nah, pengenalan AWS. Oke, saya kira cukup. Kalau ada yang tanyakan bisa langsung di kolom komentar. Saya akhiri. Jangan lupa untuk happy coding.